Al-mabhas as-salis, pembahasan yang ketiga, muskilatul hudur wad dawam. Masalah-masalah seputar kehadiran dan konsistensi, rutin, apa ya bahasanya ya, absen lah, absensi. Masalah kehadiran dan absensi ini adalah masalah umum yang pada banyak hal di banyak tempat di dalam aspek kehidupan manusia itu ya mesti ada terkait dengan kehadiran dan absensi ini, kan gitu. Cuma masalah ini itu nanti punya efek bahaya yang lebih besar ketika terjadi dalam halaqah Al-Quran, kan gitu. Kenapa? Karena berkaitan dengan para remaja yang baru tumbuh, anak-anak yang masih dalam fase murahaqah, di mana dikhawatirkan nanti akibat buruknya lebih besar daripada akibat baiknya, kan gitu. Anak SMP misalkan jadwalnya halaqah, kok nggak ada dalam halaqah, dia kemana, kan gitu kan. Tanya orang tuanya nggak ada di rumah, izinnya tadi berangkat dari rumah mau berangkat untuk ikut setoran kepada ustadz, tapi ternyata nggak ada di dalam halaqah, kemana dia, kan tanda tanya kan gitu. Read. Al-mushkilatul ula, masalah yang pertama kaitannya dengan al-hudur wad dawam. Al-ghiyab, mana al-ghiyab? Goib. Goib. Wal maksudu biha, yang dimaksud adalah al-ghiyabul mutakarrar anil halqah biduni udrin makbul, tidak hadir dalam halaqah berulang-ulang tanpa udzur yang bisa diterima. Au idnin sabiq, atau tanpa ada izin. Kenapa? Karena kalau ada udzur atau ada izin ya maka tidak mengapa, tidak dianggap sebagai goib, kan, tidak dianggap sebagai masalah karena ada izin atau ada udzur. Kalau nggak ada udzur, nggak ada izin, goib. Ini goib kemana dia? Ke alam. Nah, kan gitu. Efek negatifnya apa? Efek negatifnya satu, antum garis bawah itu, amakin ghairi murdiyah. Dikhawatirkan ketika dia ghaib itu dia pergi ke tempat-tempat yang tidak diridhoi, kan gitu. Gurunya nggak tahu, walinya nggak tahu, kan gitu. Sekali dua kali, kalau lebih dari itu terbiasa, terus gimana? Padahal dia perginya ke tempat yang tidak diridhoi, kan gitu. Ke warung ciu misalkan, loh, misalkan ya siapa tahu, kan, siapa ngerti, kan gitu. Jebul malah ngumpet di kamar mandi sambil nyalakan rokok misalkan. Yang pertama, dikhawatirkan nanti yang goib ini pergi ke tempat-tempat yang tidak diridhoi. Yang kedua jelas ini, efek negatif yang sangat jelas dan langsung terasa adalah apa? Imbasnya pada mustawa thalib al-ilmi wa tahsili. Untuk garis bawah itu, mustawa thalib al-ilmi wa tahsili. Fadhal. Prestasi akademik dan pencapaian hafalan berpengaruh negatif pada prestasi akademik dan pencapaian hafalan. Kalau sering goib kan nggak setor, kan, akhirnya kan pencapaiannya berkurang atau tidak sama dengan teman-temannya. Yang ketiga, efek negatifnya adalah apa? Dikhawatirkan siryani hadhihi dhahirah ila baqiyatit tullab. Antum garis bawah itu, siryani hadhihi dhahirah ila baqiyatit tullab, menular kepada santri yang lain. Kenapa? Karena sesama teman satu halaqah itu biasanya penularannya cepat, kan gitu. Satu ngantuk itu biasanya sampingnya nanti akan ikut-ikutan ngantuk, kan gitu. Depannya, belakangnya hati-hati, cepat biasanya gitu. Satu mulai buka omongan gojek, nanti sampingnya ikut gojek, kan gitu. Cepat biasanya nularnya. Maka ketika ada yang goib, jangan dibiarkan, harus segera diatasi. Gimana caranya?
Solusinya yang pertama, bittafaqqudid daim minal muallim. Baris pertama itu, antum kasih angka 1. Bittafaqqudid daim minal muallim, senantiasa diperiksa oleh guru. Yang kedua, baris ketiga, summa bi mura'ati awamilit tahfiz ma amkana. Coba diperiksa lagi awamilut tahfiz yang digunakan itu sudah efektif atau belum. Jangan-jangan terlalu monoton pakai maknawi, tidak ada yang madi. Jangan-jangan terlalu sering madiyah, tidak pernah disentuh maknawinya misalkan. Yang ketiga, selanjutnya setelah koma, wa muhawaratid thalib, diskusi, ngobrol dengan murid, dengan santri. Yang keempat, baris keempat setelah koma, wal infitah alaihi lima'rifati asbabi ghiyabi wa dawafihi, terbuka, melakukan obrolan terbuka dengan murid tersebut supaya ketahuan sebab gaibnya apa, kenapa, dawafi'nya itu apa, motifnya apa. Yang kelima, baris terakhir dari paragraf yang sama, tanbihuhu ilal athar as-salafiyah al-mutarattabah ala dzalika. Diperingatkan, dikasih tahu efek negatif kalau kamu sering gaib itu ini loh, bla 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 bla. Kan gitu. Pencapaianmu nanti turun, teman-temanmu nanti ngikutin kamu, orang tuamu nanti gimana dan lain sebagainya. Yang terakhir, caranya untuk mengatasi kegaiban ini adalah al-ittisalu biwali amrihi. Wa akhiran, paragraf berikutnya ya, ketemu? Al-ittisalu biwali amrihi wa i'lamu bil amr. Telepon orang tuanya, kasih tahu. Ini loh Pak Ananda Juwandi ini, dalam sebulan dia masuk halakoh itu cuma hari Senin. Selain hari Senin nggak pernah kelihatan di halakoh, misalkan gitu. Tapi catatannya, idza lam yastajib at-talibu wastamarra fil ghiyab duna udrin musawwik. Kalau setelah dipanggil melakukan usaha 1 sampai 5, santri tersebut tidak ada perubahan, terus masih gaib terus tanpa ada udzur, baru nanti kontak walinya, kontak orang tuanya. Kan, karena kadang ada santri itu kita ingatkan dia nggak percaya, tapi kita bilang kalau kamu nggak mau berubah, tak bilang sama bapak ibumu. Oh enggak, jangan bilang sama bapak ibu saya, tak. Tolong jangan kasih tahu. Saya insya Allah berubah, tak. Jangan gitu. Kadang ada yang seperti itu. Al-mushkilah atsaniyah, yang kedua, yang pertama al-ghiyab, yang kedua at-ta'akhur. Mana ta'akhur? Telatan, bukan teladan. Telatan. Wa khususan idza kana hadza ta'akhuru mutakarriran wa tawilul muddah atau mutakarraran. Khususnya kalau keterlambatan ini terus berulang dan dalam jangka waktu yang lama. Sehingga apa? Halakoh itu bubar 6:30, dia masuk jam 6. Dan halakoh bubar jam 9, harusnya masuk jam 8, dia masuk jam 8:30 misalkan, atau jam 9 kurang seperempat gitu kan. Teman-teman udah kumpul semua sama ustadz gitu kan, jam 9 kurang seperempat dia datang. Salim, mau ngapain? Halakoh duha, tinggal seperempat jam, ngapain? Balik lagi aja kamar. Kan gitu. Kenapa orang atau santri itu kok terlambat, telatan? Sebabnya yang paling tampak ada 3, kata beliau. Yang pertama sebabnya, antum kasih tanda angka. Minha ghiyabul ba'its adzati ladat thalib. Hilangnya motif pada dirinya untuk masuk dalam halakoh. Sehingga apa? Dia males untuk datang ke halakoh
tepat waktu, alah kan gitu. Hilang motifnya. Yang kedua, baris ketiga, wa minha bu'du makani iqamati min maqaril halqah. Jauhnya tempat pelaksanaan halaqah dari tempat tinggalnya dia. Wa adamu tawaffuri wasilatin naqli as-sari'ah, tidak adanya sarana transportasi yang cepat. Kalau di sini enggak ya. Kalau di sini sebab yang kedua ini nggak mungkin lah. Halaqah yang satu di musola, satu di masjid, antum iqomahnya di asrama. Jaraknya paling jauh berapa ke musola itu? Ada 500 meter? Nggak ada kan? Alasan yang kedua ini nggak masuk. Kalau alasannya jauh tat, gue masuk. Yang ketiga, selanjutnya wa minha su'u alaqatihi bimuallimihi, buruknya hubungan dia dengan guru, au bi ba'di zumalaihi fil halaqah, atau dengan teman-temannya dalam halaqah kan gitu. Karena dia punya hubungan yang tidak harmonis, tidak baik dengan guru atau dengan teman. Nah, akhirnya kan dia sepet lah ketemu sama gurunya kan. Ngapain lama-lama kan gitu. Nah, untuk masalah yang kedua at-ta'akhur ini efek negatifnya sama seperti masalah yang pertama kan? Efek negatifnya sama seperti yang pertama. Berarti apa? Tadi dia khawatirkan ketika dia telat itu dia kemana-mana kan? Pencapaiannya nanti akan turun ya kan? Akan menular kepada yang lain. Solusinya juga sama. Jadi muskilah yang pertama dengan muskilah yang kedua ini efek negatifnya sama. Cara mengatasinya, solusinya juga sama.